Baiklah, kemudian kurva normal. Nah, ini ada hitung-hitungan ya, tapi insya Allah nggak apa-apa. Bismillah, semoga Anda semua paham lewat video berikut. Kurva normal, kita punya rumus ini. Apa itu Z? Z adalah simpangan baku kurva normal standar. XI adalah data ke I dari suatu kelompok data. Kemudian X bar adalah rata-rata kelompok dan S adalah simpangan bakunya. Nah, bagaimana rumus kurva normal ini aplikasinya ke dalam suatu permasalahan? Next. Nah, contoh yang pertama nih. Terdapat 200 mahasiswa yang ikut ujian mata kuliah statistik. Ya. Nilai rata-rata mahasiswa tersebut adalah 6. Dan simpangan bakunya adalah 2. Kira-kira berapa orang yang mendapatkan nilai 8 ke atas? Jadi kita mau memprediksi berapa orang yang mendapatkan nilai 8 ke atas. Kita bisa menggunakan rumus kurva normal yang tadi, yang Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi S. Oke. Langkah pertama, apa saja yang diketahui? Kita punya rata-rata kelas atau X barnya. Berapa itu? 6. Kemudian kita punya simpangan baku atau S. Berapa? 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus. Mari Anda lihat. Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi S. Ya, sama dengan XI ini dapat dari mana? XI didapat dari nilai ini nih. Ya, nilai 8 ini. 8 dikurangi X barnya adalah 6. 8 dikurangi 6 dibagi S-nya berapa? 2. 8 dikurangi 6 hasilnya 2. Dibagi 2 sama dengan 1. Terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita harus melihat tabel Z. Ya. Nanti akan saya kirimkan file tabel Z ke grup masing-masing kelas ya. Nah, ini contohnya untuk melihat tabel Z. Tolong diperhatikan baik-baik. Dilihat bahwa nilai Z di sini yang kita dapat adalah 1. Ingat ya, nilai Z kita 1. Mari kita buka tabel Z. Oke, saya buka terlebih dahulu. Nah, ini tabel Z-nya. Tabel Z yang paling atas di sini adalah nilai yang negatif. Jadi kita melihatnya yang di kolom tabel, di kolom Z ini ya. Tadi kan 1. Jadi kita harus cek 1. Oke, ini ya. Ini ya 1 ya. Ini nih. Oke ini. Sehingga karena tadi nilai Z-nya 1, tabel Z-nya mengatakan ini kan, Anda lihat 1 yang di sini. Karena tadi kan hanya 1 saja, jadi 1,00. Ini ya, ini 0,8413 ya. Nilainya adalah 0,8413. Oke. Kita kembali ke slide. Jadi setelah Anda melihat tabel Z yang angkanya 1, nilai tabel Z-nya adalah 0,8413. Nah, terus bagaimana aplikasinya? Begini. Kita mencari peluang terlebih dahulu ya. Kan di sini tertulis berapa orang yang mendapat nilai 8 ke atas, atau kita bisa tulis nilainya lebih dari 8. Benar kan? Peluang X lebih dari 8. Peluang X lebih dari 8, kita mendapatkan Z-nya sama dengan 1. Jadi di sini ditulis peluang Z lebih dari 1. Sama dengan, ingat-ingat ya.
ketika tanda lebih dari, ini harus kita ubah ke kurang dari, ya. Ini sudah rumus ya, jadi kalau tanda lebih dari rumusnya seperti ini. Tandanya diubah menjadi kurang dari, cuman dia menjadi seperti ini. 1 dikurangi peluang dari Z kurang dari 1. Kita kan sudah lihat tabel bahwa nilai Z yang 1 tadi adalah 0,8413 kan? Sehingga 1 dikurangi 0,8413 sama dengan 0,1587. Bagaimana cara membaca ini? Cara bacanya begini. Jadi, peluang yang mendapatkan nilai 8 ke atas itu 0,1587. Ini masih peluangnya saja. Kemudian, kita diminta mencari apa? Kita diminta mencari berapa orang. Next. Nah, sehingga yang mendapatkan nilai 8 ke atas adalah ini. Peluangnya tadi 0,1587 dikalikan dengan 200. 200 dapat dari mana? Didapat dari banyaknya mahasiswa. 0,1587 dikalikan dengan 200, hasilnya 31,74 orang. Atau kalau kita bulatkan ke atas, sekitar 32 orang. Jadi, yang mendapatkan nilai 8 ke atas sekitar 32 orang. Oke, semoga paham ya. Next, contoh kedua. Nih. Oke. Sama, terdapat 200 mahasiswa, nilai rata-ratanya 6, simpangan bakunya 2. Tapi yang saya minta adalah berapa orang yang mendapat nilai kurang dari 8. Kalau contoh 1 lebih dari 8. Contoh 2 kurang dari 8. Pertama sama. Anda harus tulis dahulu apa saja yang diketahui. X bar dan S. Kemudian kita menghitung apa? Menghitung Z. Oke. Sama kan? XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan S. XI didapat dari nilai 8 ini. X bar didapat dari rata-rata kelas. S didapat dari simpangan baku 2. 8 dikurangi 6 dibagi 2 hasilnya 1. Ya, melihat tabel Z juga sama seperti tadi ya. Next. Nah, karena di sini saya minta kurang dari, sehingga tulisannya begini. Peluang atau PX kurang dari 8 sama dengan Z kurang dari 1. Kalau tandanya sudah kurang dari, tidak perlu rumus yang seperti contoh 1. Langsung saja. Ya. Dari tabel sebelumnya kita tahu bahwa tabel Z yang 1, angka 1 itu nilainya adalah 0,8413. Sehingga bacanya begini. Peluang yang mendapatkan nilai kurang dari 8 yaitu 0,8413 atau kalau dibawa ke persen 84,13%. Nah, itu masih peluang ya. Kita diminta mencari orang. Sama seperti yang contoh 1. Jadi peluangnya tadi ini ya, kita kalikan dengan banyaknya mahasiswa. Yaitu hasilnya 168,26. Jadi, yang mendapatkan nilai kurang dari 8 sekitar 168 orang. Ini saya bulatkan ke bawah karena di belakang koma kan di bawah 50 ya. Jadi dibulatkannya ke bawah. Kalau di belakang koma lebih dari 50, semisal 168,51, berarti kita bulatkan ke atas.
menjadi 169. Oke, semoga paham ya. Next, kita punya contoh yang ketiga. Nah, ini sama ya. 200 mahasiswa, X barnya 6, S-nya 2, cuman yang saya minta adalah berapa orang yang mendapatkan nilai antara 5 sampai 8. Kalau contoh 1 mendapatkan nilai lebih dari 8. Contoh 2 mendapatkan nilai kurang dari 8. Contoh 3 mendapatkan nilai antara 5 sampai 8. Ada kata antara ya. Oke. Ini yang diketahui sama. Nah, kita harus mencari. Karena dia antara, berarti kita punya 2 Z. Z1 dan Z2. Ya. Z1 diisi oleh XI yang ini, batas minimal ini, 5. 5 ya. 5 dikurangi 6 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 0,5. Ya. Kemudian Z2. Z2 diisi oleh XI yang dari sini, yang batas maksimal, 8. 8 dikurangi 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Nah, kemudian masing-masing ini kita lihat di tabel Z. Oke, ingat-ingat ya, Z1-nya negatif 0,5. Kita lihat di tabel Z. Kita cek, negatif 0,5. Di sini masih negatif 1, negatif 0,5 di sini letaknya. Oke. Ini. Yaitu 0,3085 ya. 0,3085. Oke, kita kembali ke slide tadi. Oke. Begini ya. Karena kita diminta mencari nilai antara, jadi bentuknya seperti ini. Peluang X kurang dari 8, lebih dari 5. Kemudian diganti dengan Z, karena nilai Z1-nya negatif 0,5, sehingga batasnya untuk Z negatif 0,5 sampai dengan 1. Ya, dari nilai Z1 dan juga nilai Z2. Kemudian, kembali ke rumus dari contoh 1, jika ada yang lebih dari, harus dikurangi. Nah, untuk rumus antara, Anda ingat-ingat ya, ini harus dipecah ya. Jadi peluang Z kurang dari 1, karena ini sudah kurang dari, dikurangi yang depan. Peluang Z kurang dari negatif 0,5. Sama dengan, nah, kita tahu yang tadi, contoh 1, contoh 2, kalau peluang Z kurang dari 1, nilainya adalah 0,8413. Kalau yang tadi sudah kita lihat, peluang Z kurang dari negatif 0,5, hasilnya adalah 0,3085. Saya ulangi lagi ya. Nilai-nilai ini berdasarkan tabel Z. Jadi nggak asal, nggak ngawur ya. Kita kurangi hasilnya adalah 0,5328. Nah, berarti kalau misalkan mau bacanya adalah peluang yang mendapatkan nilai antara 5 sampai 8 itu 0,5328 atau sekitar 53,28%. Nah, kalau orangnya berarti 0,5328 ini kita kalikan 200. Hasilnya adalah 106,56. Nah, di sini yang saya maksud. Ini kita bisa bulatkan ke atas. Jadi, kalau dibulatkan ke atas 107. Sehingga, yang mendapatkan nilai antara 5 sampai 8 adalah 107 orang. Sekitar 107 orang. Bismillah, semoga paham semua ya. Gampang kok. Insya Allah bisa kalian. Oke, ini tugas kita hari ini. Hampir sama, cuma beda angka ya. Terima kasih.
Semoga sangat bermanfaat materi hari ini.